Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat ya dan selalu diberikan semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar supaya apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pelajari mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai reproduksi virus. Kan dua minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sejarah dan ciri-cirinya, kemudian kita juga sudah belajar tentang strukturnya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai reproduksi dari virus itu. Jadi, kenapa virus bisa tetap hidup, itu nanti kita akan pelajari. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Ya anak-anak, sekarang kita masuk ke reproduksi virus ya. Nah, virus itu dikatakan bereproduksi atau berkembang biak, dia itu dengan cara replikasi. Kalian tahu replikasi kan? Jadi replikasi itu adalah memperbanyak diri. Dimana kalau virus itu hanya bisa memperbanyak diri atau bereproduksi itu di sel inang. Kalian tahu sel inang? Sel inang itu adalah suatu organisme yang menampung virus atau parasit atau semacamnya, di mana dia itu menyediakan makanan dan juga sebagai tempat berlindungnya. Nah, makanya virus itu bisa memperbanyak diri di dalam sel inang. Nah, ketika virus itu sudah berinteraksi dengan sel inang, kemudian virionnya itu akan pecah dan terbentuk partikel-partikel turunan virus. Virion itu apa, Bu? Nah, virion itu adalah infeksi dari virus. Jadi, dia itu terdiri dari kapsid atau mantel protein, di mana kapsidnya itu sebagai membran luar, dan juga inti dalamnya itu terdiri dari RNA atau DNA. Kemudian, keberhasilan virus dalam bereproduksi itu bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Jadi kalau sel inangnya dia kuat ketahanannya, maka virusnya itu akan lebih susah untuk bereproduksi atau bereplikasi. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan reproduksi virus. Jadi ada 5 tahap. Apa aja? Yang pertama adalah tahap adsorpsi, yang kemudian penetrasi, lalu ada tahap sintesis, kemudian pematangan, dan yang terakhir adalah tahap lisis. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama yaitu tahap adsorpsi. Pada tahap ini, awalnya virionnya itu menempel pada bagian reseptor spesifik dari sel inang menggunakan serabut ekornya. Jadi yang menempel pada dinding sel inangnya itu adalah adalah serabut ekornya, serabut ekor dari si virus itu tadi. Dimana virus itu kalau dia tuh sedang tidak berada di dalam suatu sel, dia itu disebut virion gitu. Nah, virus mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut atau bakteri ini sebagai sel inangnya ya, dengan menggunakan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Kalian pernah dengar nggak sih tentang lock and key? Jadi, lock and key itu merupakan salah satu teori dari mekanisme kerja enzim. Nah, di sini kan dijelaskan bahwasannya dinding sel itu dilarutkan oleh enzim lisozim atau enzim penghancur. Jadi, teori ini tuh menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Nah, bagian ini disebut dengan sistem aktif. Sementara itu, substratnya itu diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Nah, hubungan antara enzim dengan substrat tersebut akan membentuk suatu ikatan yang cukup lemah. Makanya, kemudian akan membentuk suatu lubang. Nah, lubang ini menjadi celah untuk virus itu akan memasukkan DNA-nya. Nah, itu adalah masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap yang kedua itu tahap penetrasi. Ini yang tadi sudah Ibu katakan ya. Jadi pada tahap penetrasi ini selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding, tentunya tadi menggunakan lock and key dan juga enzim lisozim.
Selanjutnya, virus itu akan menginjeksikan materi genetiknya. Di sini, materi genetik yang dimaksud adalah DNA virus, ke dalam sel inang, sehingga kapsid virus menjadi kosong. Kapsid virus yang dimaksud itu virion tadi loh. Tahap selanjutnya yaitu tahap sintesis atau eiglifase. Nah, pada tahap ini, DNA sel inang itu dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus atau tadi itu DNA virusnya ya, untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Jadi di sini si DNA dari bakteri atau sel inang itu tadi dan DNA virus dia akan menjadi banyak gitu, bereplikasi gitu di sini. Lalu selanjutnya adalah tahap pematangan. Nah, hasil sintesisnya berupa asam nukleat dan protein tadi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Jadi kalau sudah menjadi virion, dia akan lengkap menjadi akar, serabut akar, dan juga kepala. Sudah terbentuk virusnya, begitu. Nah, yang terakhir adalah tahap lisis. Pada tahap ini, virus yang tadi sudah terbentuk atau virion yang tadi sudah terbentuk dia akan keluar dari sel inang. Nah, keluarnya gimana? Kan tadi sudah dikatakan di awal bahwasannya virus itu menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Nah, rusaknya dinding sel inang ini mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus baru yang keluar dari sel akan menyerang sel inang lainnya. Begitu seterusnya. Ini dia gambar dari tahap reproduksi virus yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama proses adsorpsi tadi itu, jadi itu adalah gambar serat ekornya, dia menempel pada dinding sel dari sel inang ya. Kemudian masuk ke tahap penetrasi. Nah, di sini DNA dari virus meninggalkan kapsid. Kapsid itu yang berwarna biru itu kemudian menuju sel inang. Itu kan ada yang warna birunya itu ya. Kemudian masuk lagi ke tahap sintesis. Nah, di tahap sintesis ini DNA-nya tadi diproduksi bersama protein-protein. Jadi membentuk atau bereplikasi lagi gitu. Nah, baru kemudian proses perakitan. Di proses perakitan ini yang tadi sudah Ibu katakan akan membentuk kepala, ekor, dan juga serat ekor. Kemudian saat sudah terbentuk, masuk ke tahap lisis. Di sini tahap lisis adalah tahap di mana virion itu melepaskan diri. Nah, kalau dia sudah melepaskan diri, maka dia akan mencari sel inang yang lain sehingga dia bisa bereproduksi lagi, begitu. Nah, anak-anak, proses reproduksi dari virus itu juga ada dua, yaitu yang pertama siklus litik dan yang kedua lisogenik. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama siklus litik. Siklus litik ini akan terjadi apabila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Tadi kan sudah Ibu katakan ya di awal tadi ya, keberhasilan dari suatu reproduksi virus itu adalah dari ketahanan sel inang. Nah, jadi ketika pertahanan sel inang itu lemah, maka tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, lalu lisis itu dapat berlangsung secara cepat karena sel inangnya dia itu lemah, jadi virus bisa menembus seperti itu. Kemudian virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik ini dia itu disebut dengan virus virulen. Nah, pada siklus litik sel inang akan pecah dan mati serta terbentuk virion-virion baru. Begitu. Nah, ini yang kedua yaitu siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang itu tidak segera pecah. Lalu bagaimana? Nah, nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian pada siklus lisogenik ini terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. Nah, DNA dari virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada kedua sel anaknya. Profag ini apa sih? Jadi profag itu adalah gabungan dari DNA virus dan juga DNA sel inang. Jadi kalau di siklus lisogenik ini perbedaannya dengan siklus litik, yaitu kalau siklus litik tadi kan si
DNA dari virus itu hanya masuk saja. Nah, kalau di lisogenik itu DNA dari virus dia itu akan menjadi satu dengan DNA-nya sel inang. Nah, anak-anak bisa dilihat ya di sini perbedaan dari siklus litik dan lisogeniknya. Jadi kalau siklus litik tadi prosesnya normal dari adsorpsi sampai ke dengan lisis. Jadi penetrasi, kemudian sintesis, perakitan, dan lisis. Tapi kalau di lisogenik itu setelah penetrasi itu ada proses di mana DNA dari virus disisipkan pada kromosom sel bakteri atau yang kemudian disebut dengan profag. Di gambar itu sudah tertera ya, yang berwarna biru dan merah itu kan jadi satu. Nah, kemudian kromosom yang telah tersisipi profag mengadakan replikasi yang terjadi secara terus-menerus selama masih ada pembelahan sel. Jadi di gambarnya itu juga sudah ada. Nah, pada beberapa kasus, namun ini jarang terjadi, profag itu bisa langsung memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Untuk nanti tugasnya bisa dilihat di kolom Google Classroom. Cukup sekian, apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.